Seusai warga Moga yang tergabung dalam forum masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo kecamatan meninggalkan lokasi pada Senin 18 Mei 2020, beberapa saat kemudian tampak Camat Moga memasuki kantor. Lebih lanjut, Camat Moga juga menyampaikan ada beberapa hal yang langsung Lebih lanjut, Camat Moga juga menyampaikan ada beberapa hal yang langsung ditujukan ke pribadi saya atau terkait dengan posisi saya, sehingga saya ingin sekali untuk menemui untuk klarifikasi. Terkait dengan adanya isu yang ditujukan ke Camat Moga yang meminta dan sudah menerima sejumlah fee dari supplier, Andre Adi menjawab secara singkat, silakan di cross check ke supplier. Sedangkan menjawab pertanyaan awak media ketika ditanyakan terkait dengan ancaman akan mengganti supplier dengan saudaranya Sekda Kabupaten Pemalang, Camat Moga mengatakan, pada awalnya saya tidak tahu nama warga tersebut yang datang ke kantor Kecamatan Moga dengan maksud ingin ikut menjadi penyedia sembako. Karena mungkin tahunya kecamatan menjadi penyedia sembako, padahal ada strukturnya secara regulasi. Di akhir wawancaranya, Andre Adi juga akan menyelesaikan masalah ini dengan memanggil para pihak untuk duduk bersama. Menyampaikannya ketidakcocokannya sebesar itu. Apapun itu, saya kurang mengetahui persisnya. Yang lebih penting lagi mungkin yang terakhir adalah bahwa pelaksanaan saat ini ya sayangnya ini kan ya tidak ada bumdesmanya ya yang bisa diklarifikasi ya. Ya mungkin tidak perlu saya sampaikan lebih dulu karena yang bersangkutan tidak ada yang berhak menjawab mereka ya. Ya sepengetahuan saya adalah kalau menjadi pertanyaan saya mengapa harus terkait dengan ini, karena warga Moga yang ingin ikut membantu menjadi supplier itu mengalamatkannya melalui saya, dan saya sudah menyampaikan agar membuat surat kepada Bumdesma dan bertemu untuk supervisi atau mungkin wawancara bagaimana dan seperti apa rencana mereka. Yang berikutnya adalah saya berpikir kalau harus terkait ya memojokkan dengan posisi itu sama sekali tidak ada ya. Jadi kalimatnya kalau meminta karena ya sebuah nama, insya Allah sampai saat ini tidak ada ya. Kalau hanya identitas memang kebetulan dan kebetulan sekali, mengapa dia mengenal banget ya, mungkin malah jangan-jangan yang menyampaikan itu kenal banget atau malah mungkin sebenarnya masih punya hubungan silaturahmi dan sebagainya gitu. Karena saya sendiri pertama tidak tahu gitu ya, tapi setelah berbicara mengenalkan, oh ya udah saya sampaikan. Poin pertama yang dipertanyakan saya jawab demikian. Terkait dengan itu Pak, adanya screenshot Pak Camat meminta jatah kepada supplier itu kebenarannya seberapa Pak? Iya, kalau sampai jatah insya Allah kalimatnya ya seorang camat mengambil alih atau meminta insya Allah tidak ada ya. Kalau ada pun kalimat itu dilihat itu seperti apa, dari siapa, ya kami mungkin tidak sependapat dengan kalimat itu. Karena apa? Tidak ada wilayah ya kewenangan kami. Ya. Untuk diketahui bahwa pelaksanaan sebagai supplier adalah dari masyarakat yang mungkin mengajukan kepada Bumdes atau Bumdes yang mencari siapakah yang nelayan. Atau kembalinya gini aja, cek kembali siapakah yang melaksanakan supplier saat ini ya, kemudian bagaimana prosesnya. Nah gitu ya, kalau sampai pelaksanaan rencana ada tambahan ini berbeda dengan itu ya, atau bahkan malah dipertanyakan waktu awal itu yang menjadi supplier prosesnya bagaimana, silahkan aja dicek. Sehingga kalau mengerucutnya sampai disimpulkan demikian, insya Allah tidak ada kapasitas kami untuk itu. Karena apa? Saya sendiri punya apa? Ya, modal aja nggak punya, apalagi sesuatu di belakang nggak ada. Tapi kalau kembalinya kepada ada warga yang ingin menjadi supplier, penyedia, kemudian saya salurkan ya, kemudian diterima oleh Bumdesma,
Bumdesma mungkin ingin mengajak rembugan dengan supplier lama dengan yang baru ya, kemudian diasumsikan semacam itu, saya tidak tahu persis. Demikian dari saya. Jadi terkait dengan adanya tadi yang disuarakan pertama tentang panjenengan itu berdasarkan screenshot katanya minta jatah dari supplier, itu kebenarannya belum tentu gitu Pak ya? Ya insya Allah posisinya saya tidak memiliki sesuatu untuk melakukan itu, dan kalau mau dilihat kenyataannya silahkan nanti siapakah yang mau maju ya toh, ada buktinya maju apa enggak, kemudian prosesnya sudah pembicaraan sejauh mana. Nah ini terkait ini malah kalau tadi panjenengan lihat di video tadi rekan-rekan dari karyawan sini kan jelas disebutkan ada nilai nominal gitu. Iya. Iya, ada panjenengan sudah meminta uang nominal sekian kepada supplier gitu. Iya. Itu kebenaran sampai di mana sebetulnya itu? Nah, kalau itu saya berpikir silahkan saja ya suppliernya yang harus di cross check gitu ya. Karena apa? Pelaksanaan BPNT ya, itu kan keuangan dari masyarakat ya. Kemudian pembelian ya barang dari agen ya. Sehingga kalau dari agen yang menerima uang, yang melakukan transaksi, ya, itu keuangan transaksinya sempurna, ya, jangan sampai terjadi beberapa hal di Bumdesma kecamatan lain yang diragukan harga dan sebagainya, ya, itu apakah ada peluang sampai bisa menyisihkan dan sebagainya? Itu malah menjadi pertanyaan. Kalau sampai terjadi itu, ya, supplier mana yang melakukan itu ya harusnya, ya. Malah tidak sesuai antara barang yang harus disediakan dengan pembayaran. Nah ini tokohnya adalah masyarakat, uangnya digesek diterima oleh dari agen, ya, kemudian agennya menerima barang dari supplier, pembayarannya seperti apa ya silahkan saja. Ya. Langkah selanjutnya Pak, ketika sudah terjadi aksi semacam ini dari beberapa masyarakat, langkah selanjutnya bagaimana Pak? Kalau saya malah ingin semakin ya meluruskan ya, memastikan keberadaan supplier ya, dan prosesnya penyediaan barang lancar atau tidak ya, kemudian bisa terkemas baik atau tidak. Karena apa? Semakin sedikit ya, semakin terbatas supplier ya, kemudian tergopoh-gopoh menyediakan satu kecamatan, sedangkan kemudian barangnya akhirnya ya terancam mudah rusak karena harus tumpukan besar banyak dan sebagainya. Kemudian pada saat terjadi supplier tunggal ya, mungkin ya terjadi harga yang tidak sesuai harapan sebagainya. Nah kalau ada dukungan beberapa supplier, satu ya penyediaan dan pelaksanaannya mungkin lebih longgar, lebih santai, dan mungkin harapannya waktunya tidak perlu panjang. Karena apa? Ya pada saat beberapa desa dilaksanakan supplier 1, supplier 2 ya, selama itu kualitas, harga dan sebagainya sama, itu kan menjadi sebuah kompetisi yang baik ya, penyeimbang yang bagus itu. Tapi pada saat tunggal ya, pikiran kami ya mungkin khawatirnya jadwalnya panjang, kemudian barangnya menjadi serba berdempet-dempet, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kemudian mungkin tidak ada pembanding. Tapi itu sebenarnya tidak perlu dilakukan kalau memang tidak ada penawaran sih. Ini kan karena ada warga di lingkungan Kecamatan Moga mengajukan penawaran. Nah, saya kebetulan kok dia majunya itu ke kecamatan karena belum tahu siapakah bumdesnya, tempatnya di mana. Sayangnya mungkin memang itu. Gitu. Dan itu saya melanjutkan kepada bumdes. Bumdes mungkin berkomunikasi dengan supplier lama, nah, terjadilah hal yang seperti ini. Adapun di pojokan seperti itu, saya sangat terima sekali. Sayangnya sekali tadi saya minta tunggu kalau bisa bertemu dengan saya, ya, kita buka bersama mana bumdesnya, ya, Anda mendapat laporan dari siapa, seperti apa dan sebagainya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Joko Longkeang, Haluan Indonesia memberitakan.